Pak. Pak, Baik, jangan lupa jeniper. baik, saudara. Analisis data adalah bagian yang penting ya di dalam kegiatan evaluasi hasil layanan dasar. Kegiatan pertama yang harus Anda lakukan di dalam kegiatan analisis data adalah mengentry data ya, atau kalau Anda menggunakan Google Form, berarti Anda mendownload ya data tersebut, lalu ya Anda download dalam bentuk Excel. Setelah Anda download dalam bentuk Excel kan akan begini ya tampilannya, benar nggak? Ya Pak. Ya, betul Pak. Ya, Betul, Pak. jadi misalnya ya jumlah siswanya ada berapa? Misalnya jumlah siswanya ada 39 ya. Nah, ini namanya di sebelah kiri. Kemudian ada 4 tujuan layanan yang mau diukur. Masing-masing tujuan layanan itu punya 3 indikator. Gitu kan? Ya Pak. Ya, ini kan Ya. data awal semester. Kan siswa kan mengisi 2 kali kan, di awal semester dan akhir semester. Anda tulis data akhir semester itu di bagian bawahnya, di sini kan. Oke. Ini bagian bawahnya. Sampai sini Anda bisa paham? Paham. Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, langkah yang kedua, ini setelah Anda mentabulasikan data, mengentry data, gitu ya. Atau kalau Anda dari Google Form merapihkan data, nah berikutnya adalah kita hitung ya persentase pada tujuan layanan, pada masing-masing tujuan layanan yang dicapai oleh siswa. Itu berarti adanya di kanan ya. Nah, kita tulis di sini. Tujuan 1 misalnya ya. Ini tujuan 2. Tujuan 3. Tujuan 4. Nah, ada berapa itu? Ada 4 tujuan layanan ya. Mungkin kalau Anda mau kasih depannya pakai persentase, boleh kasih gambar persentase capaian gitu ya. Persentase. Iya, Pak. Nah, Anda kasih tanda persen di depannya. Baik. Nah, berarti kita sekarang mulai menghitung nih ya. Mulai dari nomor 1. Siapa itu nomor 1? Lala ya? Ya Pak. Lala. Lala. Lala itu capaian tujuan layanan ini nanti berarti kan hitungannya persen ini ya. Di kolom 4 ini nih, ya Allah, di kolom sebelah sini kan 4 kolom terakhir satuannya persen bukan? Iya, Pak. Iya. Nah, Iya, kalau Pak. begitu Lanjut. kita ganti dulu ini format selnya jadi sel persen ya. Nah, ini di blok, klik kanan ya, lalu kemudian pilih format sel ya. Pilih format sel. Nah, lalu kemudian Anda pilih persentase, klik persentase. Lalu misalnya kita minta ada desimal, 2 desimal lah di belakang koma begitu. Lalu Anda klik OK. Nah, ini berarti kolom yang di kanan ini formatnya sudah format persentase ya. Nah, sekarang kita cari satu-satu. Lala, persentase tujuan layanan satunya berapa? Berarti rumusnya pakai sama dengan, gitu kan? Iya, Pak. Nah, sama dengan apa? Sum. Sum itu jumlah ya. Sum itu jumlah. Sum buka kurung. Nah, blok nih. Ya, ini kan tujuan layanan 1 ya. Iya, Pak. Nah, lalu kemudian tutup kurung. Lalu Anda bagi berapa? 15. Bagi 15. 15 itu dari mana? Skor ideal dikali banyak indikator. Ya, skor idealnya 5 ya.
Iya. Ya, Pak. Dibagi dengan 5 dikali dengan jumlah indikatornya. Kalau indikatornya ada 3, berarti kali 3, berarti 15 ya. Sudah begini rumusnya? Benar, Pak. Nah, Sudah cukup ya, tinggal kita enter. Kita nggak perlu lagi dikali 100 karena ini sudah dalam bentuk persentase formatnya kan. Iya, Pak. Ya, kita enter, langsung keluar. Betul apa betul? Betul. Nah, terus ini kan yang dicapai oleh si Lala, yang dicapai oleh si Lili sampai dengan nomor 36, si Taufan gimana? tarik aja ke bawah, Pak. Tarik ke bawah, Pak. Ya, kalau narik udah pada pinter ya. Pinter, Pak. Jadi Mah, ini itu kan narik angkot, Pak. Aduh. Klik di sel O4, lalu tuh ditanda titik 4 di sebelah kanan, di bawah bagian sebelah kanan, tuh sampai muncul tanda plus, Anda klik, Anda tarik. Terus sampai bawah ya. Sampai sini ya, si Taufan ya. Lalu kita lepas. Wah, dengan sendirinya, dia sudah hitung persentasenya. Begitu? Ya. Iya, Pak. Yang capaian tujuan layanan 2 gimana? Sama apa beda? Sama. Sama prinsipnya ya. Jadi tinggal sama dengan sum, Sama, Pak. buka kurung, Pak. tarik, tutup kurung, bagi 15 ya. Enter. Ini juga sama dengan sum, buka kurung, tarik ini, tutup kurung, bagi 15, enter. Yang samping juga sama dengan sum gitu ya. Tarik ini yang 4, tutup kurung, bagi 15, enter. Semuanya tinggal tarik-tarik ke bawah. Tarik-tarik ke bawah. Anda pada bagian ini sudah bisa semuanya? Alhamdulillah bisa, Pak. Sudah, Pak. Nah, ya. Apakah masih ada yang masih belum mengerti gitu sebelum saya lanjut ke yang lain? Cukup, Pak. Alhamdulillah paham, Cukup Pak. ya. Nah, saya isi dulu yang data akhir semester ya. Sama dengan ini sum juga. Aduh. Saya copy judul di atasnya. Persentase tujuan layanan, Ctrl C. Kemudian pindahkan ke yang akhir semester di sini. Ctrl V ya. Nah, ini kalau masukkan rumusnya sama dengan dan seterusnya ya, dan seterusnya. Sum, tutup kurung, bagi 15, enter. Oh, ini belum diformat ya. Ke 0,6. Kita blok dulu. Kita format jadi format apa? Persentase. Klik kanan, lalu klik apa lagi? Format sel. Format sel, lalu Persentase. persentase, lalu Desimal 2, Pak. Di angka koma. 2. Lalu oke ya. Nah, baru kita lanjutkan lagi sama dengan sum ini bagi 15, enter. Sama dengan sum bagi 15, enter. Sama dengan sum bagi 15, enter. Nah, sudah selesai ya. Nah, kita tarik ke bawah. Kemudian tarik ke bawah lagi. Tarik lagi. Jadi di Excel nih enak nih, main tarik-tarikan aja ya. Keluar hasilnya tarik, keluar hasilnya tarik, ya kan?
Benar, Pak. Kalau kita sudah selesai mencari persentase capaian tujuan layanan per siswa, sekarang kita cari persentase tujuan layanan secara keseluruhan dan per tujuan layanan, gitu kan? Berarti yang bawah ya? Nah, berarti ini yang bawah kan? Ya. Ini persen. Sama nih, ini Ya. tinggal kita tinggal kita sum dibagi gitu ya. Kita buat formatnya dulu pakai format persentase, klik kanan, format sel, persentase, desimalnya 2 aja. Angkat belakang. Oke. Nah, sekarang kita hitung ya. Berarti rumusnya sama dengan sum yang mana? Buka kurung, sum yang mana? Yang atas, Pak. Nih, berarti ini 3 semua di blok nih kan ya? Ke atas Ya, terus, Pak. gitu kan? Nah, Ya, Pak. semua skor yang ada di tujuan layanan yang pertama. Segini kan? Ke bawah dikit. Segini kan? Benar? Ya, Pak. Nah, Ya. Sudah, tutup kurung, jangan lupa. Lalu dibagi berapa? Bentar. Tutup kurungnya mana nih? Bagi berapa? 200. Kali orang ya? 45 bukan, Pak? Orangnya berapa Iya. orangnya? Orangnya 32. Iya. 32 apa 6, 36? 36. 36 orangnya. Oh, itu nomornya udah bener ya nomornya ya? Udah. Nah, berarti 36 dikali berapa? 5 dikali Dibalik ke 3. Begitu ya? 3. Enter. Ya. Nah, Iya, sudah. Pak. Benar ini? Benar. Kita tarik juga bisa nih, ya kan? Ya. Sum dari F4. Oh, bener kan? Ya, kita tarik aja ke samping udah langsung bisa ya. Iya. Kasih kita hitung lagi. Lalu ini kan pertujuan layanan. Tujuan layanan 1, tujuan layanan 2, tujuan layanan 3, ini 4. Nah, sekarang keseluruhan. Berarti tinggal rata-rata aja kan? Iya. Iya. Berarti sama dengan average atau average dari ini ya. Blok yang ada di atasnya, average atau average. Enter. Nah, 50,88%. Demikian juga kita cari persentase yang di akhir semester ya. Langsung persentasenya sama dengan apa? Sum. Sum. Tarik. Tarik, mana yang ditarik? Belum kali, belum narik. Itu, Pak, 3. Oh, Ya, di blok. datanya, Pak. Oh iya, Jadi, Pak. Di blok, Pak, maksudnya, Pak. Adil suka narik, Pak. Duh, mana kok nggak bisa naik ke atas nih? Nah, ulang lagi. Mungkin, Pak. Hah? Ulang lagi ya nariknya ya, bloknya ya. Blok, Gara-gara Fadil nih. ini gara-gara Fadil. Nah, udah ya. Blok, udah. Hah? Kok gini rumusnya? Berubah deh. Ulang lagi. Itunya pindah, Pak. Rumusnya pindah tempat. Nah. Iya, benar. Kita ulang lagi ya. Nah, Iya, sama Pak. dengan sum, kurung. Lah kok ini hilang Itu hilang tadi, Pak. Ya, nggak apa-apa kita blok Iya, dulu. tadi kan Ya, ntar kita kasih dia itu ya. kehapus. Papa. Nih. Sudah. Ya, gini kan. Lalu Iya. tutup kurung, bagi berapa ya? 36 36 kali Kali 5 15. kali Ya. 3. Kali. Oh iya, kali 15, Pak. Oh iya. Tapi 3-nya kurang ya. 3. Iya, Pak. Nah, naik. Ya. Ini tinggal kita tarik ke samping. Sud. Nah, selesai. Kita bikin average di bawahnya sama dengan average atau average ya.
lalu buka Apa kurung, lagi? blok, ya, tutup kurung, enter. Nah, selesai sudah 60%. Berarti tahap yang pertama sudah. Sekarang kita masuk ke tahap analisis. Ya, ada yang pertama ya adalah analisis keseluruhan. Nah, analisis keseluruhan itu kita akan buat tabel ya. Ya, tabel dulu nih. Tabelnya gimana tabelnya bentuknya? Kotak, Pak. Kotak. Ya, kita buat beginilah. Yes. Udah ada tabelnya belum? Sudah, Pak. Dah. Nah, dari mana tabelnya ada? Tidak tahu, Pak. Dari Jahit. pasta. Copy paste. Nah, ini kan ada yang pencapaian awal nih. Kita gimana caranya? Kita copy aja ya. Dari atas kan? Betul. Berarti ini yang 50% ini kita copy. Ctrl C, begitu kan? Ctrl C, Iya, Pak. lalu kita copy ke bagian sini kan? Klik kanan. Betul. Nah, pastenya tapi paste spesial ya. Paste spesial. berarti bukan pilih yang abal-abal ya, Pak? paste link. Ya, jadi jangan copy paste, tapi paste link. Oke. Biar Jadi kalau rumusnya nanti ngikut ya, Pak. bagian atas ada yang berubah skornya, itu yang bawah otomatis juga akan berubah. Oh, otomatis berubah. Iya, nih contoh nih berapa persen? 51 ya? Ya. 51. Kenapa 51? Karena di sini 50,8 ya. Misalnya ininya saya ubah nih jadi 1111 nih. Si Tovan nilainya 111 misalnya. 1111111111111111111. Berubah nggak angkanya? Lah. Ah, kebanyakan. Banyakan. Nah, itu. Berubah nggak angkanya? 1%. Iya, gue kalau gigit. Tuh, yang bawahnya berubah 49 kan? Iya. Betul, Pak. Iya, Pak. Berubah, Yang Pak. bawahnya lagi berubah nggak? Berubah ya, ini kan Berubah. Enggak, karena Pak. koma aja nih. Karena kita buat apa namanya persentasenya desimalnya tuh kita buat 2 koma ya. Persentase 2 biar sama. Sama nggak? Sama, Pak. Sama Sama, ya. Pak. Iya gitu. Yang akhir juga begitu ya. Iya, Ini kita Pak. copy, Ctrl C di akhir, klik kanan, kopinya copy paste, ya copy yang spesial, yaitu paste link. Terus di sini ada peningkatan, berarti sama. Kalau peningkatan itu rumusnya gimana? Kurangin, Pak. Yang akhir kurang awal. Oh, pinter banget, luar biasa. Ini siapa, Mahdi ya? Diajarin Brian, Pak. Nah, ini klik di sini, ya kan? Di desimal 5 dikurangin awal ke enter. Otomatis ya. Nah, terus bikin kategori. Iya, Pak. Terus bikin kategori. Kategorinya gimana? If. If, Pak. Pakai Misalnya if. kategorinya. Ini kan ada fungsi if nih, ya kan? Anda lihat tuh rumusnya tuh. If, ada yang di sini ada yang nggak bisa menggunakan fungsi if nggak? Saya nggak bisa, Pak. Nah. Jadi kita bisa Kurang memahami, Pak. Masih agak kegok, Pak, di bagian itunya, isi formulanya. fungsi if itu ya gampang deh, Anda tinggal copy aja rumusnya deh, taruh di sini kalau ntar Anda susah ya kan. Nanti ngejelasinnya panjang lagi. Nih, kan saya mau jelasin VLOOKUP nih ya kan. Ya.
Ya, intinya begini, if itu, jadi kalau misalnya if, setelah if itu logikanya begini. Misalnya kolom ini Anda mau buat apa namanya, mau buat logikanya ya. Ini if jika E95, yang mana tuh E95? Yang ini ya. Peningkatan ya. Ya, ini saya hapus dulu lah ya. Ini jika E95 ini berarti yang kosong ya. Itu persentasenya lebih besar atau sama dengan 20% gitu ya. Titik koma itu bacanya maka gitu. Statusnya adalah baik sekali. Nah, untuk setiap status itu diberikan tanda kutip 2. Jadi if dalam kurung, buka kurung, E95 lebih besar atau sama dengan 20%, titik koma, maka statusnya baik sekali. Udah selesai itu. Tapi ini kita kan ada 5 kategori nih, benar nggak? Berarti kita akan tulis 5 kategorinya. Kalau cuma 2 kategori, misalnya Anda cuma ada valid dan drop gitu, ya berarti kategorinya bikin 2 kan? Ini karena kategorinya ada 5, ya kita bikin 5. Maka titik koma lagi tuh, ya titik koma if lagi. Jika E95, ulang lagi, lebih besar atau sama dengan 15%, ya diulang lagi. Maka statusnya baik. Jadi kalau lebih dari 20%, kategorinya kan baik sekali. 20, 21, 22, 23, 24, 25, sampai 100, itu kategorinya baik sekali. Jika E95 itu lebih besar daripada 15% atau sama dengan 15%, berarti 15, 16, 17, 18, 19 itu masuk dalam kategori baik. Kalau 20 gimana? Kalau 20% gimana? Kalau 20% kurang tahu, Pak. Baik sekali. Dia udah masuk kategori yang tadi pertama kita buat. Itu kan yang kategori pertama lebih besar atau sama dengan 20%. Jadi if yang kedua itu hanya mengikat angka 15%, 16%, 17%, 18%, 19%. Itu masuk kategori baik. Nah, terus tuh ya sama saja menuliskan rumus if-nya ke bawah sampai dengan persentase ya kategori yang paling. Nah, kalau ada kategorinya ada 5, nanti terakhir rumusnya ditutup kurung 5 kali. Ya. Oke, kira-kira begitu rumusnya ya, di enter nih. Makanya kita lihat nih, misalnya kalau kita tulis 0 kurang, kalau kita tulis 15 baik, kalau 5 kurang gitu ya. Jadi sesuai dengan kategori yang kita buat. Sama dengan akhir dikurangi awal. Baik, setelah kita membuat analisis keseluruhan ini tabel, lalu Anda membuat grafiknya. Cara bikin grafiknya nggak usah dulu ya, kelamaan ya. Ya, Pak, boleh, Pak. Anda tinggal blok aja, Anda buat grafiknya, gitu ya. Jadi saya nggak ke grafiknya, Anda tinggal buat lagi aja. Lalu bagian berikutnya ya adalah Anda buat analisis pertujuan layanan. Anda buat dulu tabelnya. Anda buat dulu tabelnya seperti ini. Sudah Anda lihat? Halo? Ya, Pak, udah, Pak. Nah, sama nih, gampang, tinggal mindahin bagian yang atas aja kan? Copy paste spesial, gitu nggak? Iya. Ya, Pak. Nah, gampang ya. Jadi pertujuan layanan gampang. Nah, sekarang kita buat analisis per individu. Ini kan yang Anda mau lihat ya. Ini analisis
per individu ya. Nah, kita buat tabelnya dulu ya. Nah, sudah ya. Nah, di analisis individu, formatnya begini aja, nomor absen, nama siswa, lalu ini ada pencapaian tujuan, layanan 1, awal berapa persen, akhir. Nah, ini kan semua pakai persen ya, berarti kita blok dulu, kita ganti, ya formatnya menjadi format per format Persentase. persen. Ya, persentase, 2 desimal saja, oke kan. Nah, lalu ya, kita kan mau ambil data dari data yang atas ya. Nah, nomor absen ini diambil ya datanya dari nanti nama siswa ini itu ya kita akan ambil datanya dari nomor absen. Nah, berarti ya kita akan mulai menuliskan rumus VLOOKUP itu di nama siswa ya, misalnya nih nama siswa bawah ya sama dengan, kita pakai rumus sama dengan, terus apa, VLOOKUP. Jadi nama siswa ini datanya ya akan gitu mengikuti data yang mana, Nomor absen. Nah, berarti sama dengan VLOOKUP, jangan lupa buka kurung. Ya. Terus kita klik. Berarti di sel yang keberapa itu? Nomor absen itu? B115. Kita klik aja gitu ya. Ya. Nah, jadi kita akan ikut ya pada data pada data B115 terus titik koma ya, dan datanya akan kita ambil dari data di atas. Datanya data yang mana? Anda boleh ambil dari data awal semester atau data akhir semester karena dua-duanya kan ada nama siswa kan. Halo? Betul, Pak. Iya, jadi Anda boleh ambil dari salah satu dari keduanya. Iya, Pak. Nah, jadi misalnya kita ambil dari yang paling dekat aja, yang akhir ya. Nih, sini kita ambil, kita blok, berarti data ini kita akan blok dari mulai nomor ya. Terus sampai akhir ini. Sampai ke bawah, sampai nomor yang 36 ya. Siapa namanya? Si Tovan. Tovan. Klik sudah ya. Berarti data nama itu akan kita ambil dari data ini. Nah, data nama itu ada di kolom yang keberapa? Dari data yang kita blok tadi itu. 2. Kedua, berarti kita lanjutkan rumusnya, titik koma 2, lalu ditutup kurung. Udah enter, jebret, selesai. Ya, mau coba, misalnya nih, kita ganti 1, siapa namanya? Lala, bener nggak Lala? Sesuai dengan datanya nggak? Betul, Pak. Nomor 5, siapa nomor 5? 5 si 36 deh, yang kita hafal 36 si Tovan ya. Nah, benar Tovan. ya. Berarti ini rumusnya udah bekerja. Sampai sini Anda bisa paham nggak? Paham, Pak. Paham, Pak.
Lalu ya, sekarang kita mau pindahkan data yang bawah sini nih. Pencapaian tujuan layanan yang pertama, itu kan? Ini berarti datanya kita ambil dari data yang mana nih? Awal semester. Iya, awal semester, Yang Pak. bagian kanan, ya kan? Ya, Pak. Nah, Betul. pakai VLOOKUP lagi. Gimana rumusnya? Sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP. Terus Titik koma. buka kurung dulu. Buka kurung. Buka kurung dulu. Nah, datanya ikut ke data yang mana? Yang Nomor absen. Taufan, Pak. Yang Bukan Taufan, nomor absen lagi. Oh, Semua. kan nomor absen. Nah, berarti klik lagi tuh. Berarti B115 lagi ya. Ya. Titik koma. Ya. Blok nih datanya. Ini kan pencapaian awal semester kan? Berarti datanya data yang atas, yang awal semester. Blok nih dari nomor, ya. Terus sampai bawah, ya. Alhamdulillah. Nah, sampai si Tovan kan? Pas. Nah, terus blok kok lepas? Ya. Ulang Ulang ya. ulang ya. Lepas tadi tuh ya. Siapa yang ngelepasin? Si Bapak. Tono, Pak. Nih ya, saya blok Dia udah lagi. bosen, Pak. Saya blok lagi, terus ke bawah. Mana tinggal 1 menit lagi ya. Dah, lepas. Nah, ini ya. Kenapa itu? Ya, nggak nyampe, Pak. Tadi kelepas lagi, Lepas Pak. lagi, Pak. Kelepas lagi. Sekali lagi ya. Coba nih nggak pakai suara. Istilah, Pak. Wah, langsung titik koma. Ada di kolom yang ada di kolom yang keberapa itu? Tujuan layanan 1.